Aduh, sebentar lagi mau sekolah offline nih, tapi persyaratan harus divaksin. Aduh, aku kan belum divaksin. Tapi dengar-dengar di puskesmas terdekat ada vaksin gratis. Aku mau divaksin kan itu persyaratan masuk sekolah. Ayo adik-adik, semangat divaksinnya biar nanti bisa masuk sekolah. Atas nama Kak Timo. Iya, saya Bu Dokter. Nah, kakak mau divaksin ya? Iya, betul. Silakan duduk, Kak. Makasih Bu Dokter. Nah, sebelum divaksin ada beberapa tes dulu sehingga kakak bisa divaksin nantinya. Tes yang pertama ada cek suhu, Kak. Nah, sekarang saya mau cek suhu kakak ya. Nah, suhu kakak ada di 35,5, itu normal ya. Iya. Nah, setelah cek suhu, kakak ada cek tekanan darah, Kak. Nah, sebelumnya saya mau minjem tangan kakak dulu ya. Iya. Nah, tekanan darah kakak pun normal, ada di 120/80. Cek suhu udah, tekanan darah udah. Sekarang aku mau nanya sama kakak. Kakak ada punya riwayat penyakit apa ya sebelumnya? Aku normal Bu Dokter. Nah, kalau kakak normal berarti kakak bisa lanjut untuk divaksin. Sekarang aku boleh gulung bajunya? Boleh. Oke. Nah, kakak sudah divaksin. Kalau ada gejala seperti demam, pusing, flu, kakak bisa langsung datang ke puskesmas terdekat untuk melaporkan kalau kakak terkena gejala. Iya Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Ya. Ci, udah divaksin belum? Udah dong kok. Koko udah belum? Oh, aku tadi baru divaksin, Ci. Oh, bagus lah kok divaksin. Biar Koko bisa masuk sekolah nanti. Iya, kan divaksin persyaratan masuk sekolah, Ci. Iya. Iya, biar imun kita juga tambah kuat, Ci. Iya betul itu kok. Nah, sebentar kita mau beribadah nih, Ci. Cici udah siap belum beribadah? Oh siap dong, tentu Iya. banget. Ibadah Nah. dehop kan kok? Iya, benar sekali, Ci. Nah, adik-adik semua udah divaksin belum? Nah adik-adik jangan lupa buat divaksin ya. Iya, jangan lupa adik-adik, karena divaksin itu penting. Sekarang kan lagi corona nih, lagi musimnya. Biar adik-adik semua tambah kuat, biar bisa masuk sekolah dan biar bisa ke gereja juga. Bener Iya nggak, Ci? betul itu Iya. kok. Oke adik-adik, sebentar kita mau beribadah. Sebelum Sebentar ya, beribadah, iya. kita mau berdoa dulu ya Iya. kok. Doa dipimpin oleh adik dehop. Mari teman-teman kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami mau ibadah. Kami mau nyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. 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 Oke adik-adik, kita mau beribadah. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Yang lagi di rumah, yang lagi di kasur, adik-adik semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan biar tambah semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupan akan segalanya. Kata-katanya bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, beri tepuk tangan semuanya adik-adik untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih serius lagi adik-adik. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang terbaik. Dia turut menyertai kita pagi, siang, sore, malam hari, dan bahkan untuk selama-lamanya Tuhan selalu menyertai kita. Oke adik-adik, kita mau lebih serius. Kita pejamkan mata kita. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang terbaik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah.
Boleh sebentar adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya sebentar. Teman kita mau berdoa untuk pembukaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarnya. Berkati kami semua. Berkati semua yang mendengarnya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebentar Koko mau ngasih pengumuman. Tolong dengarkan nih adik-adik, karena pengumumannya penting nih. Nah, apa tuh kok pengumumannya? Ayo. Nah, makanya dengerin Ci. Nah, adik-adik juga dengerin nih, karena pengumumannya penting. Buat pengumuman yang pertama, itu ibadah The Hope akan diinfokan di grup WhatsApp. Dan yang kedua, buat adik-adik yang sudah mengisi kuis, itu kuisnya jangan lupa dikirim ke Ciseril ya. Nah, untuk yang ketiga, buat adik-adik The Hope yang mau ngasih persembahan bisa ke rekening berikut. Nah adik-adik, ibadah udah selesai, pengumuman juga udah selesai. Koko Timo dan Cici Poni pamit undur diri ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi atau selamat siang, selamat sore atau selamat malam, tergantung adik-adik beribadah online YouTube GBT Nazaret. Nah, Coach Herdi ingin menyapa kalian dan berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat saja di rumah. Nah, adik-adik, Coach Herdi dengar katanya adik-adik yang bersekolah udah mulai siap-siap untuk sekolah secara langsung ya di sekolah, atau sudah ada yang memulai juga. Nah, kalau kita semua bisa sekolah langsung atau tatap muka, nah Coach Herdi berharap dan kita semua juga berharap ya bahwa ibadah The Hope itu bisa juga di gereja. Nah, kapan saatnya ya kita tunggu saja, dan adik-adik tugasnya hanya perlu berdoa semoga kondisi di dalam kota kita, kondisi di negara kita itu tetap baik-baik saja ya. Jadi kita semua bisa sehat-sehat dan kita bisa beribadah kembali di gereja. Nah, makanya adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Jangan pergi-pergi itu sembarangan tanpa pakai masker. Tetap jaga prokesnya. Nah, hari ini Coach Herdi akan cerita, judulnya mimpi atau realita. Sekali lagi, mimpi atau realita. Nah, adik-adik dengarkan cerita ini dengan baik-baik, karena kan Coach Herdi udah kasih beberapa pertanyaan di grup. Nah, pertanyaan ini yang adik-adik harus dengar dari cerita ini dan catat jawabannya, lalu kirimkan jawabannya ke Cici Serial supaya adik-adik mendapat poin untuk absen kehadiran. Nah, adik-adik pasti semua pernah bermimpi kan pada waktu tidur. Nah, misalnya begini, Coach Herdi pernah tiba-tiba ada lagi di Dufan, di dunia fantasi, lagi main roller coaster, lagi main karusel, kuda-kuda yang berputar itu gitu. Walah, happy bersama-sama dengan Olive sama Oscar. Tiba-tiba itu hanya sebuah mimpi. Bangun tidur, kebangun tidurnya. Atau misalnya Coach Herdi lagi ada di pinggir pantai, lagi mendengar deburan ombak, lagi melihat awan-awan yang putih. Tiba-tiba dibangunin, itu cuman mimpi. Nah, adik-adik pasti pernah dong bermimpi pada waktu tidur. Nah, mimpi itu apa sih? Mimpi itu sesuatu yang terlihat atau dialami pada waktu kita tidur. Seakan-akan itu kejadian yang sesungguhnya, tetapi itu alam bawah sadar kita. Nah, jadi itu hanya pikiran kita sedang tidur, alam bawah sadarnya tetap bekerja. Jadi seakan-akan kita mengalami sesuatu. Nah, itu namanya mimpi. Nah, yang
akan Koko ceritakan hari ini mimpinya bukan mimpi pada waktu kita tidur. Nah, adik-adik, orang yang suka mimpi itu disebut pemimpi gitu ya. Nah, tapi pemimpi itu adalah bukan orang yang bermimpi pada waktu tidur. Pemimpi itu adalah orang yang suka bermimpi pada waktu dia tidak tidur. Nah, maksudnya apa sih? Tadi kan kita mimpi pada waktu tidur. Sekarang Coach Herdi bilang orang yang pemimpi itu adalah orang yang suka mimpi pada waktu dia tidak tidur. Berarti dia sadar. Nah, artinya apa? Mimpi di sini adalah bukan mimpi pada waktu kita tidur, tapi mimpi di sini adalah cita-cita atau tujuan. Pemimpi adalah orang yang mempunyai cita-cita dan orang yang mempunyai tujuan. Nah, di dalam Alkitab ada contohnya namanya Yusuf. Sekali lagi nih ya, ada contohnya namanya Yusuf. Orang yang suka bermimpi atau pemimpi tetapi mimpinya itu dari Tuhan. Nah, yuk kita baca sama-sama. Adik-adik semua buka Alkitabnya. Coach Herdi harapkan adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Buka Alkitabnya, walaupun masih kecil, mamahnya atau orang tuanya bisa bantu ya. Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ke 10. Nah, ini adalah cerita orang yang suka bermimpi atau orang yang disebut pemimpi, namanya Yusuf. Tetapi mimpinya itu bukan hanya mimpi pada waktu dia tidur, tetapi mimpi ketika dia punya cita-cita atau sesuatu yang dia dapat dari Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah buka ya. Koko akan bacakan beberapa ayat yang tadi saya sebutkan atau Koko sebutkan. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ke 10. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca ya. Ternyata ada satu orang yang suka bermimpi namanya Yusuf. Dia dikatakan mendapatkan mimpi dari Allah, sampai diceritakan dari ayat yang kita baca 2 kali. Nah, Yusuf ini adalah orang yang suka mimpi, tetapi mimpinya ini ternyata punya arti, punya gambaran untuk kehidupan Yusuf pada masa yang akan datang. Nah, nanti kalau adik-adik baca kitab Kejadian pasal 37, 38 sampai seterusnya, sampai beberapa pasal ke depan, ternyata mimpi yang Yusuf 2 kali ini ternyata ada artinya untuk kehidupan Yusuf. Nah, kok Yusuf bisa dapat mimpi sih seperti itu? Nah, ternyata mimpinya itu bukan mimpi yang sembarangan, mimpi yang dari Tuhan, mimpi yang dari Allah. Karena Allah ingin memakai kehidupan Yusuf sehingga Allah memberitahu lewat mimpi. Nah, awalnya Yusuf juga nggak tahu arti mimpi itu. Nah, tetapi setelah Yusuf hidup menjalani hari-harinya, ternyata dia tahu ternyata ada arti dari mimpi itu. Nah, adik-adik, mimpi itu tadi kan dibuktikan dengan
ketika dia bermimpi katanya setelah itu Yusuf dijual ke Mesir. Nah lalu di Mesir Yusuf itu kerja di rumah Potifar. Lalu dia dia difitnah sama istrinya Potifar, sehingga Yusuf yang tadinya rajin kerja, yang di rumahnya Potifar itu mendapat jabatan tinggi, dipenjara karena difitnah sama istri Potifar. Nah lalu ketika di penjara Yusuf mendapat mimpi lagi ternyata. Nah mimpi itu pada akhirnya membuat dia dibebaskan dari penjara. Nah jadi Yusuf udah berapa kali tuh mimpi? Udah 3 kali ya. Nah setelah itu Yusuf diangkat menjadi orang yang penting di dalam kerajaan Mesir. Nah dia menjadi orang penting kedua setelah Raja Mesir yang namanya Fir'aun. Nah ternyata ketika Yusuf menjadi pemimpin atau menjadi orang kedua yang penting di Mesir, nah di sini kita lihat arti mimpi yang tadi 2 kali awal itu loh, yang sehingga Yusuf dijual, yang tadi ayatnya kita sudah baca. Ternyata Yusuf itu dipakai oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel atau keluarganya, tetapi juga menjadi pemimpin bagi orang-orang Mesir. Nah diceritakan pada waktu itu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir ada 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Nah jadi pada waktu 7 tahun kelimpahan Yusuf mengumpulkan banyak makanan, banyak bahan-bahan untuk makanan. Nah setelah kelimpahan atau musim kumpulin makanan, ternyata ada 7 tahun kelaparan lagi. Nah 7 tahun kelaparan ini yang membuat saudara-saudaranya dan ayahnya itu datang kepada Yusuf. Dan Yusuf akhirnya mengampuni, karena kan tadi saudara-saudaranya udah menjual, sehingga Yusuf menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Nah di sini kita lihat bahwa mimpi yang didapatkan Yusuf adalah mimpi yang akan menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Nah adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin? Ada 3 poin ya, secara cepat adik-adik bisa catat nih poinnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari cerita Yusuf ini yang suka mimpi, tetapi mimpinya bukan sembarang mimpi. Bukan hanya kita seperti kita pada waktu tidur itu hanya bermimpi lagi jalan-jalan, lagi makan di restoran, atau lagi sedih, atau lagi marah. Itu bukan hanya seperti itu. Nah tetapi mimpi Yusuf itu adalah mimpi yang daripada Tuhan. Nah yang pertama, adik-adik bisa catat apa yang bisa kita pelajari dari mimpi Yusuf. Yang pertama, kita harus punya mimpi. Nah, kita harus punya mimpi. Sekali lagi, Koko mau ingatkan bahwa mimpi di sini bukan hanya mimpi pada waktu kita tidur, tetapi mimpi yang dimaksudkan adalah cita-cita kita. Nah, jadi mimpi itu cita-cita kita atau tujuan hidup kita pada masa yang akan datang. Nah contohnya apa sih? Begini ya, waktu dulu Coach Herdi kan sekolah SD atau SMP waktu itu ya, udah lama sekali. Nah zaman dulu itu anak-anak sekolah itu suka isi diary atau buku harian. Nah mungkin kalau sekarang sangat jarang sekali ya kita atau adik-adik itu punya diary atau buku harian. Mungkin ada yang punya tetapi jarang sekali. Nah jadi ketika zaman dulu itu saling isi loh, misalnya Coach Herdi kasih ke teman Coach Herdi, nih kamu isi dong biodata kamu dan lain-lain, misalnya isi nama, alamat, cita-cita, makanan kesukaan, hobinya gitu dan lain-lain. Nah termasuk yang kita isi itu cita-cita. Biasanya pada saat itu zaman dulu anak-anak kecil dulu ya, pada waktu zaman Coach Herdi, cita-citanya apa kalau ditanya? Cita-citanya jadi insinyur atau cita-citanya jadi biasanya dokter tuh. Lalu ada lagi biasanya ya cita-citanya itu jadi orang kaya. Nah itu biasanya isinya kayak gitu ya, dokter, insinyur, terus ya itu jadi orang yang punya banyak uang. Biasanya cita-citanya itu. Nah
mimpi itu adalah cita-cita, mimpi itu adalah tujuan. Nah mungkin adik-adik berpikir, lah kok Serdi aku ini masih kecil. Lu gak apa-apa, sejak kecil kita itu harus punya cita-cita. Oh iya lupa, satu lagi biasanya ya paling banyak ini cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Nah padahal itu kita nggak tahu apa yang kita tulis. Nah tetapi biasanya anak kecil itu membayangkan, oh aku kalau besar ingin jadi dokter, aku kalau besar itu mau kerja di bank, aku kalau besar itu mau jadi insinyur yang bikin jalanan, yang bikin bangunan, yang bikin rumah. Nah itu nggak salah sekali. Atau cita-cita adik-adik ingin jadi penyanyi, ingin jadi artis gitu ya, itu nggak salah, sangat baik sekali. Itu namanya mimpi. Nah memang mimpi itu harus kita miliki, yaitu mimpi yang berupa cita-cita kita untuk masa depan kita. Kan ada pepatah bilang begini, raihlah bintang setinggi di langit. Nah, atau ada juga pepatah yang bilang, kejarlah cita-citamu sampai ke negeri Cina. Wah artinya kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, punya tujuan, itu harus yang tinggi, yang besar. Walaupun memang pada kenyataannya mungkin mimpi kita atau cita-cita kita itu pada waktu besar tidak terjadi. Tetapi gak apa-apa, sejak dari kecil kita harus punya cita-cita, harus punya tujuan di dalam hidup. Nah adik-adik Koko tanya sekarang, punya gak cita-cita? Coba kasih tahu mamanya atau orang tuanya atau siapapun di kalian, di sekitar kalian lagi ibadah bareng-bareng, cita-cita kalian apa sih? Nah waktu dulu sih ya kalau Serdi sih cita-citanya itu pengen jadi insinyur gitu. Padahal gak ngerti insinyur itu dulu apa gitu ya. Tetapi sekarang jadi pendeta. Nah gak apa-apa, yang penting sejak kecil kita itu punya mimpi. Jadi yang pertama kita harus punya mimpi. Mimpinya itu bukan hanya pada waktu kita tidur, tetapi mimpinya itu adalah cita-cita. Nomor 2, mimpi harus diwujudkan ya. Tadi kan yang pertama mimpi itu kita harus punya mimpi. Nah yang kedua mimpi harus diwujudkan. Nah adik-adik kalau kita punya mimpi itu harus suatu saat dilaksanakan. Apalagi kalau adik-adik punya cita-cita, adik-adik punya tujuan hidup. Mimpi atau cita-cita kita itu harus bisa diwujudkan. Nah, Koserdi kan tadi Koserdi bilang mimpi kok jadi dokter, mimpi jadi insinyur, mimpi jadi artis, mimpi jadi penyanyi, aduh macam-macam. Lalu sekarang aku kan masih kecil, masih lama lah kayak gitu. Sekarang contoh yang paling gampang apa? Nah, Koko mau kasih tahu nih ya, kalau adik-adik punya mimpi, cita-cita itu yang gampang-gampang dulu apa? Misalnya mimpi aku dapat nilai bagus, cita-cita aku dapat ranking 1. Tujuan aku dapat naik kelas. Nah itu yang paling gampang kan, adik-adik kan semua sekolah nih. Nah mimpinya apa sebelum jadi dokter, sebelum jadi insinyur, sebelum jadi tadi artis, adik-adik harus mewujudkannya di mana? Ya di sekolah paling gampang. Adik-adik belajarnya baik nggak? Kalau mau punya mimpinya setinggi langit ya harus dikejar nih. Harus apa? Belajar dengan baik dong supaya dapat nilainya yang bagus. Nah ada satu ayat ya di poin kedua ini, kita buka sama-sama Yakobus. Kosyardi akan buka nih ya, Kosyardi juga akan cari Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat ke-17. Nah catat ya, Yakobus pasal 2 ayat ke-17. Oke, kalian baca di rumah, Kosyardi akan bacakan buat kalian semua. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, perhatikan, tujuan hidup atau cita-cita itu adalah kita punya iman. Seperti di Alkitab katakan, kita punya iman, punya tujuan, punya cita-cita. Belum kelihatan, belum terjadi, tetapi harus dilaksanakan. Nah, iman itu harus punya perbuatan. Karena kalau punya iman tetapi tidak diperbuat, itu kata Alkitab dikatakan mati. Nah, sama aja, kita punya tujuan, kita punya cita-cita, adik-adik punya mimpi, tetapi adik-adik tidak mau melakukan.
ya sama aja nggak akan bisa kelaksana gitu ya. Nah makanya adik-adik misalnya gini, aku pengen jadi chef. Chef itu tukang masak ya, karena sekarang kan acara masak itu banyak ya. Yang terkenal kan ada Chef Arnold, ada Chef Juna, ada siapa lagi, chefnya banyak ya. Nah kalau adik-adik punya cita-cita jadi chef atau jago masak. Nah sekarang adik-adik di rumah suka bantuin mamanya nggak masak? Kalau nggak pernah motong sosis nggak bisa, motong bawang nggak mau, motong cabai nggak mau. Nah adik-adik punya mimpinya itu jadi chef. Aduh itu sepertinya jauh sekali, agak sulit ya. Bukan tidak mungkin, tetapi ya adik-adik harus coba motong sayuran, motong bawang, motong lain-lain. Nah atau adik-adik misalnya ya mau jadi dokter. Boleh nggak punya cita-cita jadi dokter? Oh boleh sekali. Nah tapi adik-adik pada waktu belajar, nah di sekolah belajar IPA misalnya atau belajar biologi, disuruh belek kodok, belek katak, wah takut, lari-lari. Nah agak sulit. Atau adik-adik ngelihat darah itu nggak berani, adik-adik disuntik nggak berani, wah makanya itu sulit, agak sulit untuk menjadi dokter. Nah karena cita-cita itu harus kita laksanakan, seperti punya iman harus dilaksanakan, diperbuat. Makanya adik-adik mimpi itu harus diwujudkan. Oke? Nah jadi apapun adik-adik punya mimpi itu bukan yang nggak boleh, tetapi adik-adik harus melaksanakan mimpi itu. Yang paling gampang tadi Coach Herdi udah bilang, harus rajin belajar loh gitu ya. Adik-adik harus juga taat sama orang tua, karena orang tua adik-adik juga yang akan mewujudkan mimpi adik-adik. Nah yang ketiga ya, perhatikan yang ketiga, harus bersama Tuhan. Apa? Harus bersama Tuhan. Nah tadi kan poin pertama kita harus punya mimpi, poin kedua mimpi itu harus diwujudkan. Nah yang ketiga kalau kita punya mimpi harus diwujudkan, maka harus bersama Tuhan. Begini loh, adik-adik punya mimpi sebesar apapun, adik-adik punya tujuan, adik-adik punya cita-cita, itu harus sebesar apapun adik-adik harus mewujudkannya, harus dilaksanakannya bersama dengan Tuhan. Karena sebesar apapun mimpi kita, kalau tanpa Tuhan itu agak sulit. Nah ataupun adik-adik belajar, adik-adik pada suatu nanti besar bekerja sesuai dengan mimpi adik-adik dan ternyata mimpinya berhasil, ingat bahwa mimpi itu Tuhan yang membantu adik-adik, Tuhan yang menolong adik-adik, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Memang kita nanti berusaha, memang kita nanti belajar, memang kita akan bisa jadi apa yang kita mimpikan. Tetapi ingat bahwa apa yang kita cita-citakan itu harus bersama dengan Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak terlihat, tetapi yang memberikan berkat, memberikan kesehatan, memberikan semangat, memberikan hikmat atau pikiran, kepintaran itu Tuhan. Ya, mungkin adik-adik suatu saat bisa berhasil, tetapi ingat apa yang kita dapat, seperti mama papahnya yang hari ini sudah berhasil atau yang sudah mendapatkan banyak berkat atau mimpinya sudah dapat terlaksana, ingat ya itu karena Tuhan. Dan mama papahnya dorong untuk anak-anaknya untuk punya tujuan, untuk punya mimpi, untuk punya cita-cita dan bisa mewujudkan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, hari ini sudah jelas. Jadi adik-adik 3 soal yang Coach Herdi kasih jawabannya sudah tahu semua ya. Ingat, tulis jawabannya, ketik lalu kirim ke Cici Sheryl ya. Oke, sebelum kita akan mengakhiri cerita hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar seperti Yusuf yang Tuhan kasih mimpi, yaitu untuk masa depannya, untuk cita-citanya, untuk kehidupannya. Biarlah kami juga sebagai anak-anak The Hope boleh memiliki tujuan hidup, boleh memiliki cita-cita di dalam hidup kami, dan kami boleh
melaksanakan tujuan kami, cita-cita kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami sekarang bertugas untuk sekolah, kami belajar dengan baik, kami boleh dengan tekun supaya nilai kami baik, supaya suatu saat kami bisa mewujudkan cita-cita dan mimpi kami. Terima kasih untuk hari ini, berkati kami semua yang sudah mendengarkan dan beribadah. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya suatu saat nanti kami bisa beribadah secara langsung di gereja dan kondisi di dalam dunia ini semakin baik, terutama di negara kami dan di kota kami Dengklok. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ataupun selamat hari lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.